Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Kembali lagi di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja. Cukup sederhana, saya ingin yang sederhana. Ya, nanti aja di penutupan paling saya isi dikit-dikit lah. metal. Selalu. Oke, di video kali ini kita akan mereview review orang nih, sosok gaib dari orang yang beberapa waktu lalu ada berita viral ya, video viral, ada seseorang yang menendang sesajen di kawasan ini ya, Semeru ya, letusan Semeru, tepatnya di Lumajang ya. Itu viral dan udah banyak yang komen ya, sedikit mencederai ya, bukan sedikit tapi mencederai kerukunan keyakinan kita bersama. Ya, kita di sini kan berbagai macam suku, ras dan agama. Terutama agama. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga bisa rukun seperti ini karena kita saling bertetangga dengan agama lain. Kita hargailah semuanya itu. Kita menghormati keyakinan agama lain juga. Tidak semua orang itu buruk. Ya, kalau saya lihat sih tadi dari video kan ya, udah tahu kan ya videonya, kelihatannya arogan sekali gitu ya, kok pakai nendang gitu. Itu namanya kan sesajen, itu kejawen ya namanya. Iya, kalau orang kejawen ya. Ya, kejawen. Oh ya, maaf, kejawen ya. Itu ya. Ya, ini sebenarnya kalau nggak jauh berbeda sih dengan di Bali ya. Ada juga sesajen-sesajen itu seperti itu, yaitu sebenarnya kita menghormati sih itu. Artinya memberikan rasa syukur, rasa hormat kepada alam, seperti itu. Ya, seperti alam memberikan kita, ya kita kembali lagi berikan ke alam seperti itu. Kepercayaan orang kan berbeda-beda. Yang jelas sebenarnya kalau orang bilang kita mengaturkan rasa syukur saja. Lebih dari itu kita berdoanya sama juga kepada Tuhan. Sama juga kita doanya kepada Tuhan. Yang utama itu tetap ujung-ujungnya ke Tuhan. Ya, karena saya meyakini Tuhan itu ada satu, tidak ada duanya. Benar. Ya. Sama juga kita punya orang tua. Ya, mungkin orang ini yang ada di video itu ya, mungkin ya, itu mungkin dia itu musyrik gitu, mungkin menurut dia. Ya, menurut dia itu. Tapi gini, kalau menurut saya sih gini, ada yang musyrik ya, ada yang enggak. Ya, ini tergantung dari fungsinya sih. Kalau musyrik kan minta togel gitu misalkan, minta judi mungkin ya, itu kan musyrik jelas kan. Judi kan dilarang juga kan di semua agama. Mungkin begitu, mungkin dia menganggapnya ya. Ya, mungkin begini, dia meyakini itu salah. Dianya ya yang di video itu ya. Tapi tidak semua meyakini itu salah. Manusia itu berbagai macam. Nah, agama itu pun berbagai macam. Adat istiadat suku pun berbagai macam. Kita tidak bisa menghakimi orang itu, apalagi kita hidup di berbagai macam ras, suku dan agama. Sikap intoleransi atau tidak adanya toleransi atau kurangnya toleransi beragama itu juga akan membuat hal yang buruk. Tuhan menciptakan berbagai macam hewan, tumbuhan, dan manusia dalam berbagai macam bentuk, warna. Itu karena keanekaragaman. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu satu. Contoh, semua lelaki mirip seperti saya. Sebenarnya sih bangga kalau diciptakan seperti itu. Tapi tidak ada warna. Tidak ada perbedaan. Tidak berwarna kehidupan itu. Ya, dicek pilok aja ya. Kehidupan tanpa warna lama-lama hambar juga. Hambar. Seandainya sekarang saya berikan pertanyaan. Zaman dulu, jika seandainya kita diciptakan hanya ada satu agama, akan terjadi apa? Akan terjadi akan ada satu pemimpin agama.
yang akan mentuhankan dirinya sendiri, seperti Firaun. Ketika dia mentuhankan dirinya sendiri, maka dia akan mampu untuk mengendalikan manusia lainnya dan menganggap dia Tuhan, dan mulai melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Bisa saja dia itu membuat aturan-aturan baru sebagai raja. Pasti akan ada satu pemimpin. Contoh ajaran barunya kan mungkin saja akan tercipta ajaran sesat seperti boleh melakukan hubungan badan bebas, boleh melakukan pernikahan sedara, mungkin seperti itu. Ritual-ritual sesat, ritual-ritual dengan cara melakukan hubungan badan bisa saja terjadi lama-lama. Karena dia yang menganggap dirinya akan paling suci suatu hari. Kalau seandainya ada satu agama, ini saya jelaskan, di dunia ini ada satu agama, pasti akan ada satu pemimpin yang mirip Firaun, yang akan mentuhankan dirinya sendiri. Lama-lama ajaran Tuhan itu akan luntur, dan datanglah ajaran-ajaran sesat. Sering akan terjadi. Agar dunia ini tidak didominasi oleh satu orang, maka diciptakanlah berbagai macam warna. Yang ketika ada satu orang yang ingin mendominasi dunia, maka yang lainnya pasti akan menyerang, menggagalkannya. Agar terjadinya keseimbangan hidup itu. Itulah makanya ada perang dunia 1, perang dunia 2. Enggak. Oh, kan. Contoh keseimbangan hidup yang saya katakan. Tuhan menciptakan binatang, tumbuhan dan manusia. Itu adanya rantai makanan, ekosistem. Jika hanya ada karnivoranya aja, contoh predatornya aja gitu. Hanya ada dinosaurus sekarang, predatornya saja saling makan. Ini akan terjadi jika ada satu agama saja, itu akan saling serang, adanya perang saudara, akan ada satu pemimpin. Lama-lama ajaran sesat akan muncul. Buktikan saja sendiri. Jika seandainya sekarang tumbuhan tidak ada, binatang tidak ada, hanya ada manusia, pasti akan kanibal, saling-saling menyerang. Kalau manusia makan manusia, kalau ayam makan ayam, itu kanibal juga nggak? Iya. Oh iya. Apapun yang saling makan itu sejenis itu kanibal namanya. Nah, itu yang akan terjadi. Pasti akan ada satu pemimpin. Agar tidak ada yang mentuhankan dirinya sendiri. Ya. Nah, diciptakanlah berbagai macam agama di dunia ini. Berbagai macam warna, bentuk dan sebagainya gitu ya. Berwarna-warni. Oke, kita kembali lagi ke orang yang ada di video nih guys. Robin tadi kan disebutkan review makhluk gaibnya. Dari lokasinya saja dulu lah. Kalau lokasi makhluk ada makhluk gaib apa di sana itu sebenarnya makhluk gaib itu bermacam-macam. Di sana saat di video nih. Di video. Itu apa aja? Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik dulu deh. Nah, yang baik kan sosok-sosok yang baik ini kan sosok-sosok yang memang mungkin ketika hidupnya baik. Contoh mungkin kakek-kakek, leluhur yang memang ketika hidupnya dia itu baik. Nah, sosok yang buruk adalah ketika hidupnya itu buruk, di zaman hidupnya itu buruk. Karena begini, kita meninggal, kita akan rohnya ada di akhirat. Saya pernah cerita ini, yang tertinggal di dunia ini hanya jiwa. Jadi seperti apapun sifat kita, kelakuan kita, perkataan kita di dunia ini, akan seperti itu jiwa kita nanti yang tertinggal di dunia ini. Jadi jika kita baik ketika masa hidupnya, kita akan baik jiwanya. Ketika kita meninggal, jiwa baik itu akan ada di dunia ini. Nah, jika kita jahat, maka jiwa jahat itu akan tertinggal di dunia ini. Rohnya ya ada di akhirat, dihakimi di akhirat. Entah dapat surga, entah neraka, entah alam lainnya. Tapi yang namanya jiwa itu akan tertinggal seperti apa yang sebelumnya kita lakukan, tingkah lakunya. Berarti itu yang ada di sana saat itu. Ya. Jiwa buruk dan jiwa baik. Yang lainnya ada nggak? Kayak siluman? Gitu. Ada. Di bawahnya. Siluman apa? Ada seperti ular, macan, nyamuk gitu. Nggak ada nyamuk. Nggak ada siluman nyamuk. Monyet ada, lihat. Ada. Yang lain kayak pocong gitu, genderuwo gitu. Ada.
saat itu. Makhluk-makhluk seperti Karena itulah. antara baik dan jahat itu sebenarnya bisa punya dua Berdampingan. Gitu. bisa hidup berdampingan. Ya sama lah kayak kita yang manusia ya. Ada yang manusia jahat, ada yang manusia yang baik, berdampingan. Berdampingan yang baik dan buruk. Tapi seringkali saling menyerang. Di saat itu nggak saling menyerang. Sepertinya saling menyerang. Karena ada sajen. Ya juga adanya mungkin kan datang mengundang. Kalau ada orang itu mengundang kepo makhluk gaib. Itu juga bisa kan kita jalan-jalan ke gunung, ke hutan, akan mengundang banyak makhluk gaib. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadinya ya konflik kecil gitu ya. Karena ada yang kayak magnet, manusia ini kan magnet, tertarik, ketemu berdua gitu kan ya. Kedua kubu bertemu. Biasanya akhirnya yang baik akan mengelompok dengan yang baik, yang buruk akan mengelompok dengan yang buruk. Memang hidup mereka itu berdampingan, tapi berkelompok. Bisa hebat-hebat makhluk gaib jahat tidak akan lebih hebat dari makhluk gaib baik. Karena Tuhan menciptakan makhluk gaib jahat dengan keterbatasan kekuatan, dan makhluk gaib baik tanpa batas. Jadi bisa unlimited atau nggak terbatas, atau nge-cheat lah ya, nge-cheat gitu ya. Iya, tak terbatas. Sedangkan makhluk gaib jahat terbatas. Kekuatannya hanya sampai di sana batasnya. Nah, terus sekarang orangnya nih, makhluk gaibnya. Nah, kalau orangnya ini kan kembali kepada kita. Ini saya sarankannya, jika ada orang yang intoleransi, dia memiliki intoleransi atau membenci atau tidak menghargai gitu tidak menghargai atau membenci agama lain, jangan salahkan agamanya, salahkan orang tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sendiri memiliki banyak teman dari berbagai macam agama, banyak sekali teman. Semua dari berbagai macam agama di Indonesia ini. Saya punya teman. Sama akhirat juga ya. Memiliki teman. Bahkan ada yang ateis pun saya memiliki teman ateis. Nah, tidak semua jahat. Ada yang baik. Ada yang jahat. Ada yang jahat. Jadi kita jangan melihat agama hanya dari satu orang saja. Betul. Nah, lihatlah agama dari banyak orang. Jangan menjudge agamanya dari orang yang melakukan tindakan buruk ya. Tapi orangnya yang kita salahkan. Jangan agamanya disalahkan. Gitu. Itu saran saya. Nah, sampai kapanpun semoga saran ini berguna. Saya ingin hidup rukun. Saya memiliki banyak teman dengan berbagai macam agama. Semua agama yang ada di Indonesia. Dan saya menemukan bahwa ada yang baik, ada yang memang toleransi tinggi. Nah, beberapa orang tersebut memiliki toleransi tinggi, teman-teman saya. Tinggi sekali toleransi. Nah, mereka senang dengan saya, karena saya juga toleransinya tinggi. Nah, sampai kapanpun. Karena saya yakin semua agama itu benar, karena semua agama mengajarkan kita untuk kebaikan. Semua agama tahu apa itu dosa, apa itu pahala, apa itu yang baik, apa itu yang buruk, semua ada berisi. Semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi saya yakin, makanya saya kalau bisa dibilang sayang dengan semua agama. Meskipun saya memiliki agama sendiri, tapi saya yakin di berbagai macam agama selalu ada orang baiknya. Tidak semua orang itu jahat dan memiliki toleransi yang sangat tinggi. Itu saja sih cerita saya. Mungkin ini kurang pergaulan mungkin. Lalu terus makhluk gaibnya gimana? Kalau sosok makhluk gaibnya saya nggak bisa dibilangin di sini ya. Karena ada yang yakin, ada yang nggak. Saya tidak mau melukai agama manapun. Mungkin kalian bisa tahu sosok gaibnya seperti apa. Lalu apa yang terjadi dengan makhluk gaib yang lain pada waktu dia melakukan tindakan itu? Gitu? Ya saling serang. Saling serang gitu. Konflik jadinya. Konflik. Intinya satu. Kalau kita sudah bisa menghargai, menghormati, kita beragama sesuai agama kita saja. Masalah akhirat,
itu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menghakimi kita di akhirat, bukan manusia. Masalah akhirat itu Tuhan sudah mengaturnya. Saya paling senang dengan orang yang toleransi tinggi, karena saya tipenya orang toleransi tinggi. Saya memiliki teman dari berbagai agama, dan saya bahagia dari semua itu. Ya, saya sih pernah juga ketemu dengan orang yang intoleran ya. Intoleran. Intoleransi. Ya punya itulah ya. Yang tidak menghargai keyakinan orang lain, pernah sih ketemu. Ya memang jengkel juga sih. Kalau orang Bali bilang isi bumi. Isinya ya ada yang baik, ada yang jahat ya. Intinya seperti ini ya. Masalah akhirat sudah Tuhan yang mengatur. Kita tidak tahu apa dan seperti apa nantinya. Kita sebagai manusia, kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Asalkan kita tidak merugikan orang lain, kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak merugikan orang lain, itu sudah baik. Itu aja sih. Jadi pelajarannya adalah ketika orang melakukan kesalahan, jangan judge keyakinannya ya, agamanya orang itu, tapi salahilah orangnya. Ya. Judge-lah orangnya. Orangnya. Oke, sekian saja review kita. Kok review jadinya ya? Sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya GRTT, Gus Robin Toleransi Tinggi. GRTT. Ya. Saya GRTT, saya BTS Lover. Kembali muncul lagi Ya. BTS Lover. Bang Robin Terawang Spiritual Lovers. Gus Robin Metal Lovers. Ini yang paling maskot banget. Kita hidup di dunia ini harus metal. Harus mercuet ya? Bukan, harus metal, tegak, berdiri, keras. Tegak menantang arah. Keras, maksudnya keras di sini bersyukur keras pada hidup. Apapun yang terjadi, meskipun kita dalam kesusahan, kita harus bersyukur. Karena hidup ini adalah anugerah. Syukuri apa yang ada, hidup ini adalah anugerah. Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi orang yang ikhlas dan Itu bersabar. lirik lagu itu di Masif itu. Ya, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan terbaiknya, dan Tuhan akan sayang pada orang yang ikhlas, tabah, dan bersyukur dalam hidupnya. Ngomong-ngomong, air keras itu cair. Kan air keras ya? Ya. Itu cair apa? Namanya air ya pasti cair sebenarnya, cair Tapi kan padat. keras kan? Ya. Air keras kan? Ya cair padat mungkin. Kan namanya air keras kan? Cair apa? Cair. Padat? Oh cair. Menurut saya air itu cair. Kok ngomongin air keras? Air besi, mungkin besi yang meleleh. Ada juga Air, gitu. minuman keras Cair, kan ada gitu. minuman keras. Jadi Jadi isinya itu minumannya batu gitu. Ya. Batu bata, itu batako minumannya. Mungkin sama seperti ini. Disarankan jangan makan yang panas-panas. Nah, tidak boleh makan kompor, tidak boleh. Ya, Nah, tors gitu ya, jangan Tidak, dimakan iya. ya. Api jangan dimakan ya. garbu listrik jangan dimakan. Soda api gitu jadi makannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi 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 Om. Oh. See ya.